Halo Abi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita jumpa lagi nih. Iya, alhamdulillah. Sehat nih? Alhamdulillah habis makan siang. Ya. Hari ini bahasan kita adalah PTM Part 2. Iya, betul. Ini kira-kira tentang apa ini? Pembahasan Part 2 ini. Ini tentang orang tua yang masih ragu-ragu. Nah, kalau yang part 1 kemarin kan kita membahas toolnya, itu yang disiapkan ke anak-anak apa, yang untuk orang tua apa. Dan yang pertama kemarin saya sudah jelaskan orang tua yang sudah yakin anaknya masuk sama orang tua yang tidak yakin anaknya masuk. Nah ini yang part 2 ini kita bahas untuk orang tua yang setengah yakin dan setengah tidak yakin untuk anaknya masuk, jadi ragu-ragu. Jadi orang tuanya itu masih belum 100% yakin Iya, masuk atau tidak. Masih 50-50, 50%. Mau dimasukkan itu takut kena sakit. Nah, betul. Nggak dimasukkan itu anaknya Kasihan di rumah kasihan terus. di rumah terus. Jadi bahasan kita itu sekarang yang kedua ini kita angkat permasalahannya bagaimana orang tua yang ragu-ragu membawa anaknya ke sekolah. Betul. Itu bagaimana mengatasi supaya orang tua itu tidak ragu-ragu. Iya, betul. Jadi agar orang tua menjadi percaya diri, menjadi yakin dan menjadi bersemangat untuk membawa anak-anak ke sekolah, itu ya memang diawali dari diri orang tua masing-masing. Di sini saya akan memberikan contoh, memberikan ilustrasi dari sebuah kisah film. Nah, jadi kisah film ini sangat bagus untuk saya ceritakan dengan durasi yang terbatas ini, yaitu tentang kehidupan seorang ayah dan anak. Judul filmnya itu kurang lebih Life is Beautiful. Nah, itu film tahun 1997. Dia memenangi banyak sekali Academy Award, penghargaan tentang kisah film ini, yaitu kurang lebih waktu saya SMA lah film ini pertama kali di tayangan primer. Dari film ini sangat menginspirasi sekali, terutama bagi keluarga atau bagi para ayah, bagaimana menghadapi kondisi yang sangat berat sekalipun. Jadi di film ini itu berkisah tentang perjuangan seorang ayah di negara Italia tepatnya. Memang di sana saat itu sedang ada perang ya. Kisah film ini ada tentang kondisi perang, di mana mereka menghadapi serbuan dari tentara Nazi yang terkenal kejam. Singkat cerita, ayah dan mamanya terpisah. Yang ada sekarang hanya ada ayah dan anak laki-lakinya. Mereka berdua ini posisinya ada di kamp Nazi yang sangat kejam. Jadi ayahnya ini ditahan di kamp Nazi, sedangkan mamanya ada di tempat yang lain. Terus kemudian ayah ini berpesan kepada anak. Nah ini yang pelajaran sangat menarik dari film ini ya. Jadi dia berpesan pada anak bahwa kita ini sedang dalam permainan. Kita sedang bermain hide and seek, jadi bersembunyi dan melihat, petak umpet. Nah, sang anak diberitahu sama ayahnya ketika sudah ada di kamp Nazi yang sangat menyeramkan itu, supaya nanti kita harus menang permainan. Kamu harus bersembunyi dan ngumpet ketika ada tentara ya, di dalam kamp tersebut. Dan nanti kalau sudah final, kamu akan menang dan melihat ada tank, itu sebagai hadiah ketika nanti kamu akan menang. Singkat cerita, karena kondisi kamp Nazi itu sangat mengerikan, sang anak ini tidak merasa bahwa tidak dalam kondisi perang, tidak dalam kondisi tertekan, tidak dalam kondisi takut, jadi tawanan, tidak dalam jadi tawanan, tidak, tapi dia merasa sedang bermain dengan ayahnya. Seperti itu sampai akhir dari cerita. Karena panjang ceritanya, nanti silakan lihat sendiri. Judulnya Life is Beautiful, sangat bagus sekali dan inspirasi. Dari akhirnya dari cerita ini adalah sang ayah ketika tentara Amerika datang untuk membebaskan
Italia dari serangan Nazi itu tank-tank Amerika datang ke negara Italia itu, kemudian sang ayah ini untuk menyelamatkan anaknya dia mati tertembak oleh tentara Nazi tersebut. Nah, dan sang anak akhirnya keluar karena di luar mendengar ada tank-tank yang datang. Nah, di situ anak merasa menang, merasa bahagia. Kalau final dari permainan petak umpet dia akhirnya menang. Meskipun sangat mengharukan ya, karena ayahnya meninggal, tapi di satu sisi ada rasa bahagia karena sang anak ini bisa naik tank dan menang menjadi juara dalam permainan tersebut. Nah, kesimpulan dari film ini yang bisa kita tarik adalah dalam kondisi terberat apapun, perang ini ya, dalam kondisi perang Nazi yang berhadapan dengan kamp-kamp konsentrasi yang mengerikan, jadi digas, ditembak dan seterusnya lah, berita tentang itu bisa kita lihat. Itu sang ayah bisa merubah keadaan 360 derajat dan menguatkan mental anak ini sehingga dia merasa tidak dalam tekanan. Ini yang luar biasa, tidak dalam kondisi perang, tidak dalam kondisi ketakutan, tapi dia merasa bahagia dan dalam kondisi sedang bermain, ya kan? Itu kalau kita tarik pada kondisi sekarang ini kan dalam kondisi kita menghadapi pandemi. Nah, bagi orang tua yang merasa ragu-ragu, merasa takut dan seterusnya, pasti akan berimbas pada ragu-ragu kepada anak-anak, dan seperti itu. Ayahnya ragu-ragu, mamanya ragu-ragu, anaknya pasti ragu-ragu. Supaya tidak ragu-ragu, sang ayah bisa mengambil sikap bahwa harus berani menghadapi kondisi yang sekarang terjadi. Ya, berani dengan cara bagaimana? Dengan cara tetap berangkat ke sekolah, sampaikan hal-hal positif terhadap anak-anak. Contohnya bahwa virus ini adalah virus ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu menciptakan banyak hal, ada bakteri, ada virus masuk ke materi belajar biologi. Ini kan hal yang menyenangkan. Ya, jadi ketakutan itu adanya sebetulnya dalam pikiran orang tua. Karena anak-anak belum terbentuk rasa takutnya. Jadi ketika orang tua merasa percaya diri, merasa berani, insya Allah anak-anak akan berangkat ke sekolah dengan semangat dan bergembira. Seperti itu. Berarti intinya itu orang tua harus berani. Ya, betul. Berani memutuskan. Nah, yaitu susahnya itu yaitu. Nanti kalau, bisa lihat film ini aja, ini mudah kok, daripada kalau tidak ada yang berani memutuskan. Nah, itu kan jadinya nanti ya sudah, tidak usah berangkat aja sekalian. Nah, itu kan yang pilihan yang ketiga tadi ya. Yang pertama kan berani, yang ketiga kan nggak berani. Ini kita yang bahas yang pilihan yang nomor 2, yang setengah-setengah tadi. Iya. Ya, jadi kita harus mengambil keputusan sebagai orang tua. Iya, betul. Dan jangan dijadikan pandemi ini sebagai yang ditakut-takuti. Iya, betul. Oke, sekarang kesimpulannya gimana? Ya, jadi seperti yang kita pernah alami, jadi waktu itu anak-anak sakit, ya kan, kamu sakit dan sebagainya. Alhamdulillah, saya tidak mengambil kesimpulan bahwa ini adalah sakit A yang menakutkan atau sakit B yang menakutkan. Nah, saya terus berusaha meyakinkan bahwa ke anak-anak ini sakit biasa, ini sakit flu biasa, ini sakit batuk biasa, ini sakit pilek biasa, termasuk dengan kamu. Saya beritahu ini sakit biasa, sakit biasa. Alhamdulillah atas izin Allah, ya kita bisa sembuh, kita bisa sehat dan bisa tetap belajar sampai hari ini dan bisa bekerja dengan baik sampai hari ini. Jadi kalau kita takut, maka kita sudah kalah. Nah, ini poin dari yang kita hadapi hari ini. Jadi takut belajar itu kita sudah kalah. Takut berangkat sekolah itu juga kita sudah kalah. Nah, kita harus berani dulu. Nah, karena poin dari kunci hari ini adalah berani untuk bertindak, untuk bersikap. Tapi tetap dengan selalu waspada, ya kan? Tetap dengan menjaga kondisi-kondisi sehat dan seterusnya, seperti itu. Jadi poin yang penting yang mau saya sampaikan pada part kedua ini adalah
bagaimanapun kondisi terberat yang dihadapi anak-anak, orang tua bisa mudah merubah persepsi pikiran anak-anak, bisa merubah perasaan anak-anak, tergantung dari orang tua masing-masing. Kalau orang tua memberikan cerita-cerita yang positif, memberikan nasihat-nasihat yang positif, memberikan dorongan-dorongan yang positif, dan juga cerita-cerita yang sangat menguatkan mental mereka, insya Allah mereka akan baik-baik saja. Anak-anak kita akan luar biasa, ya, tidak kita labeli macam-macam, ya kan, tidak kita, yaitu tadi, mohon maaf, kita takut-takuti, tanda kutip ya. Jangan keluar, nanti ada anjing tetangga. Jangan ke sana, nanti ada genderuwo. Nah, itu nanti dia akan takut, ya kan, akan kalah dengan sendirinya. Inilah kekuatan dari sugesti atau kekuatan dari ucapan dan kata-kata orang tua. Jadi untuk orang tua yang ragu-ragu, saya sarankan jangan takut untuk memotivasi anak dan memberikan semangat anak, karena perkataan orang tua itu adalah doa yang Allah akan ijabahi atau akan kabulkan. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih banyak Abi untuk sharingnya hari ini. Semoga bermanfaat bagi orang tua yang masih ragu-ragu untuk memasukkan anaknya ke sekolah lagi, karena kalau selamanya di rumah terus malas nanti anak-anak. Malas ke sekolah. Kalau malas sih masih bisa dibantu ya dengan cepat. Tapi kalau yang berat itu yang sudah ketakutan, ya, yang sudah ketakutan, fobia dan seterusnya itu lebih berat daripada rasa malas. Penyakit jiwa itu sudah berat lah, ya. Seperti itu. Ya nanti untuk refreshing jangan lupa lihat nonton filmnya. Daripada saya ngomong banyak lebar tentang sinopsis film itu, langsung saja tonton. Ya, nanti jadi spoiler nanti. Supaya nanti bisa semangat gitu aja. Oke Abi, terima kasih banyak Abi hari ini. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.